Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para mahasiswa dan mahasiswi, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Nuwasilu darsana, kita lanjutkan perkuliahan kita. Silakan dibuka halaman 6, baris yang terakhir. Baris terakhir di atas garis. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, walihada oleh karena itulah, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban. Bada al-islamu, Islam itu bada bermula ghariban, dalam keadaan asing. Jadi Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Bermulanya dalam keadaan asing. Wasayaudu ghariban. Wasayaudu, dan akan kembali ghariban, asing. Kama bada'a, sebagaimana bermulanya. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan dan kebaikan serta kebahagiaan lil ghurabai, bagi orang-orang yang terasing. Jadi silakan dibuka kitabnya yang baru bergabung, halaman 6, baris yang paling bawah di atas garis, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban. Islam itu bermula, diawali dalam keadaan ghariban, asing. Jadi Islam itu mulainya dalam keadaan asing. Wasayaudu, dan akan kembali ghariban, asing. Jadi kelak Islam akan kembali asing. Kama bada'a, sebagaimana bermulanya, sebagaimana mulainya. Jadi sebagaimana dulu datangnya asing, Islam pun kembali akan asing.
Fatuba, maka kata-kata tuba artinya kata para ulama adalah husna, kebaikan. Tuba juga bermakna khairun daim, kebaikan yang abadi. Tuba juga bermakna sa'adah, kebahagiaan. Jadi kebaikan yang abadi atau kebahagiaan lil ghurabai, bagi orang-orang yang terasing, orang-orang yang dianggap asing oleh kaumnya. Sehingga orang-orang yang dianggap asing oleh kaumnya itu mendapatkan kebaikan selalu dan mendapatkan kebahagiaan. Gila, ditanyakan. Hadis yang sebelumnya saya bacakan dulu ya. Sampai fatuba lil ghuraba itu rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai kata-kata fatuba lil ghuraba. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gila, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa manil ghuraba'u ya Rasulullah?" Wa man, dan siapakah al-ghuraba'u, orang-orang yang dianggap asing itu ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang terasing itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina, orang-orang yang dianggap asing adalah alladzina, orang-orang yang yuslihuna, mereka selalu mengadakan islah, melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi orang-orang yang dianggap asing itu adalah orang-orang yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan, mengadakan islah. Ketika fasadan nasu, manusia sudah mulai rusak. Ketika manusia sudah mulai rusak, maka orang-orang yang dianggap asing itu mereka melakukan islah, perbaikan-perbaikan. Hadisnya yang kedua itu rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi, dalam musnadnya, min hadithi Abdurrahman ibni Sanah, dari hadisnya Abdurrahman bin Sanah. Lalu Syekh berkata, Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Fauzan, sebagaimana dalam kitabnya Manhajus Salafis Salihi, metode beragamanya generasi dahulu yang saleh, wa hajatul ummati ilaih, dan butuhnya umat Islam kepadanya. Beliau lalu mengatakan wa fi riwayatin, halaman 7 ya sekarang ya, baris yang kedua dari atas, wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Siapakah orang-orang yang dianggap asing itu? Alladzina, mereka adalah orang-orang yang yuslihuna, melakukan islah, melakukan perbaikan-perbaikan. Memperbaiki apa-apa afsadan nasu, yang dirusak oleh manusia. Melakukan perbaikan-perbaikan, memperbaiki apa yang telah manusia merusaknya, telah dirusak oleh manusia. Hadisnya akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi fi jami'ihi, dalam kitab jami'-nya, wa qala haditsun hasanun sahih. Sehingga orang-orang yang terasing itu adalah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, adalah orang-orang yang melakukan islah, alladzina yuslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan, idza fasadan nas, ketika manusia sudah rusak. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, alladzina yuslihun, mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan islah, perbaikan. Memperbaiki apa? Ma'afsadan nas, apa saja yang sudah dirusak oleh manusia.
Kemudian Syekh berkata di halaman 7, baris ketiga sekarang, perhatikan halaman 7, baris ketiga, fala yaslamu, maka tidak ada yang bisa selamat minad dhalali, dari kesesatan. Fala yaslamu, maka tidaklah selamat minad dhalali, dari kesesatan, fit dunya, di dunia, wala yaslamu, dan tidak selamat juga minan nari, dari neraka, wala yaslamu, dan tidak selamat minan nari, dari neraka, fil akhirati, di akhirat, fil akhirati, di akhirat, illa, kecuali man salaka, illa, kecuali, melainkan, man salaka, siapa yang berjalan meniti, man salaka, siapa yang berjalan, siapa yang meniti, hadat tariqah, di jalan ini, siapa yang berjalan di atas jalan ini, siapa yang meniti jalan ini. Jalan apa itu? Manhajas salafis salihi, jalan yang berupa metodenya generasi terdahulu yang saleh. Jadi yang akan selamat dari kesesatan di dunia dan yang akan selamat dari siksa neraka di akhirat, itu hanyalah orang-orang yang meniti, yang berjalan di atas jalan ini, yaitu jalan metodenya as-salafi saleh. Wa humul ladzina, dan mereka adalah orang-orang yang qala Allahu fihim, Allah berfirman tentang mereka. Wa humul ladzina, mereka adalah orang-orang yang qala Allahu fihim, yang Allah berfirman tentang mereka sebagaimana dalam surah An-Nisa al-ayah at-tasi'atu was-sittun was-sab'un, ayat 69 dan ayat 70. Dalam surah An-Nisa ayat nomor 69 dan ayat nomor 70. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allah berfirman di An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang mentaati Allah, war rasula, dan mentaati Rasul, fa ulaika, maka mereka-mereka itu, ma'alladzina, bersama orang-orang, ma'alladzina, bersama orang-orang, an'amallahu alaihim, yang Allah telah anugerahkan nikmat atas mereka. Jadi mereka akan dikumpulkan bersama mereka-mereka yang telah diberi nikmat. Minan nabiyyin, dikumpulkan bersama para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang membenarkan dakwanya para nabi. Tentunya mereka adalah sahabat-sahabatnya para nabi dan rasulnya Allah. Wasyuhada'i, dan orang-orang yang meninggal sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, meninggal ketika berperang mempertahankan agama Allah. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka-mereka yang taat itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah dikaruniai nikmat. Siapa yang dikaruniai nikmat oleh Allah? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para as-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa.
dan mereka adalah sebaik-baik rafiqa, teman dan sahabat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman atau sahabat. Dzalikal fadlu, karunia itu minallah, berasal dari Allah, datang dari Allah. Dzalikal fadlu minallah, karunia itu adalah dari Allah. Jadi keutamaan yang besar yang Allah berikan itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dikumpulkan bersama ya, orang-orang yang baik dari kalangan para nabi, para rasul ya, kemudian orang-orang yang membenarkan dakwahnya para nabi, orang-orang yang mati syahid, kemudian dan orang-orang soleh. Itulah karunia yang besar dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah maha mengetahuinya. Jadi tadi disebutkan wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itu semuanya adalah sebaik-baik teman nanti di surganya Allah. Dzalikal fadlu minallah, yang demikian itu adalah karunia besar dari Allah Ta'ala. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah itu adalah zat yang maha berilmu, maha mengetahui. Surah An-Nisa 69-70. Lalu kita lanjutkan. Lihat kembali kitabnya. Halaman 7. Sekarang baris yang ke-7. Alinea yang kedua di halaman 7 ya. Walihada, oleh karena itulah, faradallahu alaina. Walihada, oleh karena itulah, faradallahu, Allah mewajibkan alaina, atas kita. Allah mewajibkan atas kita an-naqra'a, untuk kita membaca surat al-Fatihah, surat al-Fatihah. Jadi Allah mewajibkan kita untuk membaca surat apa? Al-Fatihah. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaatnya. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Maka dari itu membaca surat Al-Fatihah itu adalah bacaan yang merupakan rukunnya salat. Baca surat Al-Fatihah. Min salawatina, jadi salat-salat kita. Faridatan, baik yang fardu, yang wajib, salat yang wajib, salat 5 waktu, au nafilatan, maupun salat yang nafilah, yang sunnah. Saya ulangi. Walihada, oleh karena itulah, faradallahu alaina, Allah wajibkan atas kita an-naqra'a, untuk kita membaca surat Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Min salawatina, dari salat-salat kita. Faridatan, baik yang fardu, yang wajib, au nafilatan, maupun salat yang sunnah. Wa fi akhiriha, dan di akhir Al-Fatihah ada hadzal du'aul azimu, ada doa yang agung ini. Hadzal du'aul azimu, ada doa yang agung ini. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, tunjukkanlah kepada kami. Ihdi itu fi'il amar, kata kerja perintah. Berasal dari hada, yahdi, artinya memberi petunjuk atau hidayah. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami, as-sirata, berilah kami hidayah, as-sirata, jalan, al-mustaqima, yang lurus. Dan makna ya, ihdina, di antara maknanya adalah arsyidna, bimbinglah kami. Maknanya apa? Di antaranya arsyidna, bimbinglah kami. Ini dalam tafsir ya, saya tidak ngarang. Kemudian di antara makna ihdina juga wafiqna,
berikanlah taufik kekuatan kepada kami untuk menjalankan petunjuk tersebut. Jadi bisa bermakna arsyidna atau wafikna. Siratal mustaqimi, jalan yang lurus. Lianna hunaka, karena sungguhnya di sana siratal mustaqima, jalan yang lurus. Halaman 8 sekarang. Lianna hunaka, karena di sana ada turukun munharifatun. Turukun jalan-jalan munharifatun yang menyimpang. Jadi di sana ada jalan-jalan yang menyimpang. Turukun munharifatun, jalan-jalan yang menyimpang. Khadi'atun, yang jalan-jalan itu menipu atau memperdaya, menipu atau memperdaya. Fa'anta, maka kamu, kata Syekh, fa'anta, maka engkau, tas'alullaha, engkau memohon kepada Allah, tas'alullaha, engkau mohon kepada Allah, an yujannibaka, agar dia menjauhkan dirimu, agar dia Allah menjauhkan dirimu. Hadhihi turuqa, jalan-jalan yang menyimpang ini. Hadhihi turuqa, jalan-jalan ini, jalan-jalan yang menyimpang ini. Wa an yahdiyaka, dan agar Allah memberikan hidayah kepadamu. Wa an yahdiyaka, dan agar Allah memberikan hidayah petunjuk kepadamu. As-sirata, hidayah berupa jalan. Yakni artinya apa? An yadullaka, agar dia menunjukimu ala siratil mustaqimi, di atas jalan yang lurus. Ala siratil mustaqimi, di atas jalan yang lurus. Wa yuthabbitaka, dan Allah meneguhkanmu. Wa yuthabbitaka, dan Allah meneguhkanmu alaihi, di atasnya. Fi kulli raka'atin, kamu meminta kepada Allah di setiap rakaatnya. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaatnya. Li ahammiyati, karena pentingnya atau karena urgensinya hadza du'ai. Li ahammiyati, karena urgensinya atau pentingnya hadza du'ai, doa ini. Ta'ammal, perhatikanlah, renungkanlah, itu makna ta'ammal. Ta'ammal, perhatikanlah, renungkanlah, maknahu, maknanya. As-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. As-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Waman hum, lantas waman, siapakah hum, mereka? Waman hum, siapakah mereka? Alladzina, orang-orang yang yasiruna berjalan ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Waman hum, dan siapakah mereka? Alladzina, orang-orang yang yasiruna berjalan ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Alladzina an'amallahu alaihim, alladzina, orang-orang yang an'amallahu, yang Allah karuniakan nikmat alaihim, atas mereka. Siapa mereka? Siratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta, engkau telah karuniakan alaihim, atas mereka. Nikmat, engkau telah karuniakan nikmat atas mereka. Manhum, siapakah mereka? Alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah karuniakan nikmat atas mereka. Mereka adalah minan nabiyyin, mereka adalah dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang membenarkan dakwahnya para nabi. Wasyuhada'i, dan orang-orang yang meninggal di medan pertempuran. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, wa hasuna
ulaika rafiqa, dan merekalah adalah sebaik-baik teman atau sahabat. Wa idza sa'altallaha, apabila kamu memohon pada Allah. Wa idza sa'altallaha, apabila kamu mohon pada Allah, an yahdiyaka, agar Allah memberikan hidayah kepadamu, agar Allah memberikan petunjuk kepadamu, hadzal sirata, jalan ini, tas'alullaha, kamu meminta kepada Allah, an yujannibaka, agar Allah menjauhkan kamu, at-turuqad dhallata, jalan-jalan yang sesat. Jadi di balik permintaan kita memohon hidayah, itu juga ada permintaan kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari jalan-jalan yang sesat. Watturuqal munharifata, dan dari jalan-jalan yang menyimpang. Dari jalan-jalan yang sesat dan dari jalan-jalan yang menyimpang. Makanya disebutkan di sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau telah murkai atas mereka. Baik. Untuk hari ini perkuliahan sampai di sini ya. Sekarang kita simpulkan ya. Kita berikan kesimpulan atas apa yang saya sampaikan tadi. Sambil yang lain tetap menyimak ya, jangan tinggalkan dulu Zoom-nya, disimak dulu supaya bisa memahami materi yang barusan saya sampaikan ya. Ini materi, berarti sekarang pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang kelima ini. Pertemuan kelima hari Kamis, sekarang tanggal 21 ya. 21 Maret ya. Tepatnya 10 Ramadan sekarang ya. 21 Maret atau 10 Ramadan. Silakan ditulis biar tahu nanti. 10 Ramadan ya. Ramadan 1445 Hijriah. 10 Ramadan 1445 Hijriah. Mata kuliah kita Manhaj dosen pengampu Muhammad Yusran Mustafa. Ringkasan materi sekarang ya. Sekarang ringkasan materinya adalah, kalau dibuka halaman 6 lagi tadi ya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Silakan ditulis materi pertama ringkasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya agama Islam itu awalnya asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan yang pertama bahwasanya agama Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing. Sekarang sudah terjadi ya. Islam sekarang di zaman kita asing. Dulu zaman Rasulullah asing, sekarang asing. Akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah, kebaikan dan kebahagiaan ya. Maka kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Bagi orang-orang yang terasing. Jadi saya ulangi, silakan dicatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwasanya agama Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya,
maka kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Sekarang poin yang kedua. Orang-orang, sebentar. Al-ghuraba, terus dulu al-ghuraba biar nanti tahu. Al-ghuraba dalam kurung orang-orang yang terasing, orang-orang yang terasing adalah mereka yang melakukan islah, melakukan islah. Apa islah itu? Ya, dalam kurung perbaikan. Jadi saya ulangi yang kedua, al-ghuraba Al-ghuraba adalah orang-orang yang terasing ya. Dalam kurung orang-orang terasing adalah mereka yang melakukan islah. Ya. Ketika manusia rusak, ketika manusia sudah rusak, ketika manusia sudah rusak. Dan memperbaiki kerusakan yang dibuat manusia dan memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh manusia. Ini yang kedua ya. Bentar ya. Ini. Apa itu? Sebentar ya, saya tak mau perbaiki tulisannya sebentar. Jadi saya ulangi, orang-orang yang terasing atau al-ghuraba adalah mereka yang melakukan islah, perbaikan ketika manusia sudah rusak dan memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini. Sekarang yang ketiga ya, agar selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari siksa neraka di akhirat, maka wajib menempuh jalannya
salafus soleh. Salafus, jalannya salafus soleh. Jadi wajib menempuh jalannya salafus soleh. Jadi yang ketiga, agar selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari siksa neraka di akhirat, maka wajib menempuh jalannya salafus soleh. Yang keempat, yakni jalannya para nabi, para nabi. Kemudian yang kedua, yakni jalannya para nabi, kemudian orang-orang yang membenarkan para nabi. Orang-orang yang membenarkan para nabi. Para nabi, kemudian orang-orang yang mati syahid. Yang mati syahid. Dan orang-orang soleh. Jadi yang dimaksud salah satu soleh adalah siapa? Para nabi, orang yang membenarkan para nabi, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Yang terakhir, yang kelima, disyariatkan untuk memohon ditunjukkan jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang lurus. Disyariatkan untuk memohon ditunjukkan jalan yang lurus. Dan dijauhkan dari jalan-jalan yang menyimpang. Jauhkan dari jalan-jalan yang menyimpang dan sesat, serta sesat. Jalan-jalan menyimpang serta sesat. Ini aja ya, ada 5. Saya bacakan poin-poinnya sebagai penutup ya. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa panjang-panjang ya. Menyampaikan perkuliahan. Bagi yang terlambat, saya mohon untuk menyimak kembali rekamannya. Jadi Pak Tri, saya mohon untuk men-share rekamannya kepada mahasiswi yang belum mendengarkan atau yang terlambat mengikuti perkuliahan. Ringkasan materi yang kelima hari ini, Kamis 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan 10 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya agama Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Jadi orang terasing itu akan beruntung karena mendapatkan kebahagiaan dan ya kebaikan. Yang kedua, al-ghuraba atau orang-orang yang terasing, mereka adalah orang-orang yang melakukan apa? Islah perbaikan. Ketika manusia sudah rusak dan juga mereka memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh manusia. Makanya seorang ya yang baik itu bukan orang yang merusak, tapi orang yang melakukan islah, melakukan perbaikan. Yang ketiga, cara solusi agar kita selamat dari kesesatan di dunia dan di akhirat, ya, selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari siksa akhirat, siksa neraka Allah di akhirat, maka caranya adalah kita mengikuti, menempuh jalannya salafus soleh. Kemudian yang keempat, jalannya salafus soleh itu jalannya bagaimana? Yakni jalannya para nabi, orang-orang yang membenarkan para nabi, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Kemudian yang kelima, yang terakhir, disyariatkan untuk memohon ditunjukkan jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan-jalan yang menyimpang serta jalan-jalan yang sesat. Ini perkuliahan di hari ini ya. Mudah-mudahan
kita digolongkan hamba-hamba Allah yang istiqomah. Jadi semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan hamba-hamba Allah yang istiqomah di atas jalan yang lurus ya. Jadi hamba-hamba Allah yang istiqomah di atas jalan yang lurus, dan jangan khawatir ya. Kalau kita meniti jalan yang lurus, yaitu jalannya salafus saleh, tidak usah khawatir urusan dunia. Allah menjamin bahwa orang-orang yang meniti jalannya salafus saleh akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang sering saya bacakan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, meniti jalannya salafus saleh, mengikuti sunnah Nabi, mengerjakan sunnah-sunnah para sahabat, maka kami Allah maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar, diberi solusi atas setiap problemnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Asal mau istiqomah di atas takwa seperti itu. Apalagi kalau dibarengi dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah memberikan kecukupan kepadanya. Dicukupi kalau kita mau tawakal. Tawakal itu usaha berupaya mencari rezeki Allah, insya Allah dicukupi. Di ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dari urusannya itu mudah. Jadi diberi kemudahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan mau meniti. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan jalan ini dikarenakan celaan manusia. Apa itu si Wahabi misalnya? Apa itu orang-orang berjenggot, orang-orang bercadar misalkan? Ya. Apa itu kelompok kita kadang-kadang dihina garis keras, padahal kita tidak pernah mengajarkan kekerasan. Apa itu kaum yang cingkrang, celana cingkrang, jangan dipedulikan. Saudara kita yang menghina itu belum tahu, belum kenal. Kalau mereka sudah kenal dan tahu, insya Allah akan mengikuti jalannya salafus saleh, akan mengikuti manhajus salafus saleh, metode beragamanya salafus saleh. Ini yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-birru liman ittaqa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.